Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi kepada kita semua yang pagi hari ini boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Saya percaya bahwa setiap waktu kita senantiasa mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang mengucap syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, persiapkan diri kita sebaik mungkin. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadiran.
Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai ucapan syukur karena semua kasih karunia-Mu bagi kami. Kami mintakan pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu dalam ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus mengucap syukur dan memuji Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar bagi kita semua. Haleluya. Tuhan Maha Besar, dan
sumber pengharapan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas sungguh baik dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Pimpin ibadah kami, segala ibadah kami adalah ibadah yang memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan. Biarlah hari-hari ini kami boleh berpegang dan berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Di situasi hari-hari ini, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Berkati kami semuanya, berkati ibadah waktu ini, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mereka mengikuti secara live streaming di rumah mereka masing-masing, ataupun umat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah keberkatan Tuhan berada di dalam setiap keluarga-keluarga, khususnya jemaat-jemaat GSC Landasato. Kami percaya bahwa hari-hari ini kami memerlukan Engkau ada terus selalu ada dalam hidup kami. Diberkatilah kami semuanya Tuhan. Kami percaya
yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan yang mengalami beberapa persoalan ditolong oleh Tuhan, dan yang hari ini terbaring sakit di ranjang-ranjang mereka, di rumah-rumah mereka. Demi nama Yesus orang Nazaret, biarlah setiap yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Diberkatilah kami, kuasai kami, kuasai setiap peralatan-peralatan yang dipakai oleh setiap kami, bahkan setiap anak-anak Tuhan. Jaringan-jaringan media sosial yang kami gunakan, Tuhan tolong kuduskan semuanya. Biarlah pada pagi hari ini semua yang mengikuti live streaming ini ataupun ibadah raya diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan semua kebenaran firman Tuhan. Yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam ibadah Sabat Raya dalam live streaming, dan saudara-saudara menikmati pujian dan penyembahan. Dan saya yakin, saya percaya di lewat pujian dan penyembahan Allah bertata di atas setiap pujian penyembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah naikkan pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini saya ingin berbicara tentang topik, tentang satu topik yang memberikan kita kekuatan bahwa Tuhan adalah penjaga kita, bahwa Tuhan adalah penjaga Bapak Ibu Saudara semuanya. Ini hebat sekali saudara, ini sangat menarik sekali. Dia menetapkan saudara, Dia yang akan melindungi saudara. Ini adalah bagian penting untuk kita bisa move on dan melangkah ke depan dengan apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, kita akan membahas tentang orang fasik dan orang benar. Karena ini penting dan kita harus memahami dulu supaya kita tidak salah persepsi, kita tidak salah cara berpikir, dan kita tidak salah menafsirkan seperti apa orang benar dan orang fasik. Karena ini penting untuk kita bisa pahami di hari-hari terakhir ini. Kita baca saudara, mungkin saudara tahu ayat firman Tuhan ini adalah lagunya Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan bilang begini saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan, ada kalimat yang penting di sini. Kalimatnya gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi ternyata hanya orang yang berkenan kepada Tuhan yang langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, hanya orang yang berkenan kepada Tuhan yang langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Ingat baik-baik ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak mampu bisa berkenan di hadapan Tuhan kecuali Tuhan yang memperkenankan kita supaya kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali orang itu ingin berkenan di hadapan Tuhan, dan akhirnya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan yang sifatnya ibadah-ibadah rohani itu dilakukan karena dasarnya adalah supaya saya ataupun Bapak Ibu Saudara berkenan di hadapan Tuhan. Salah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, ya, untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan, itu salah. Akhirnya daging kita yang begitu kuat, yang penting melayani Tuhan, yang penting kita memberikan persembahan, yang penting kita datang ke gereja dan segala macam. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Untuk berkenan kepada Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak bisa disogok, ya. Tuhan tidak bisa disogok. Saya dan saudara juga tidak bisa mencari muka di hadapan Tuhan. Ini penting sekali saudara. Ini penting sekali.
masuk ke gereja, pelayanan sampai lupa keluarga mungkin, habis waktu urus gereja tanpa ada waktu istirahat, dan itu semua akan menjadi masalah buat kita semuanya. Ini yang penting yang harus saudara pahami dulu. Jadi kita mau bicara Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah kita, tunggu dulu saudara. Jadi kita ini seringkali mau berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita itu berupaya keras ingin terus berbuat sesuatu. Tadi saya katakan salah saudara. Ingat baik-baik, kita tidak akan dapat bisa berkenan, atau kita tidak akan bisa sempurna seperti Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa. Tetapi oleh karena anugerah Tuhanlah, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan, Tuhan yang mengulurkan tangannya bagi kita, sehingga Dia menjangkau kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita itu berkenan di hadapan Dia. Supaya kita berkenan di hadapan Dia, itu berarti kita dulu diperkenankan oleh Tuhan. Supaya kita diperkenankan di hadapan Dia, sehingga akhirnya kita tidak buat-buat. Kita tidak ada sekedar ke gereja, kita tidak ada sekedar memberikan persembahan, kita tidak ada sekedar rutin beribadah, kita tidak ada sekedar melayani. Sehingga apa yang kita kerjakan itu gak kita buat-buat, natural, alami Bapak Ibu Saudara. Hidup kita itu apa adanya, tulus. Waktu melayani ya melayani, waktu bersama dengan keluarga ya bersama dengan keluarga, waktunya liburan ya liburan, waktunya bercanda ya bercanda, waktunya serius ya serius. Ini tidak dibuat-buat saudara, sehingga saudara tidak main di dua kepribadian. Karena ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang terlebih dahulu memperkenankan kita, supaya nanti ketika saya jelaskan Bapak Ibu Saudara menangkap, Bapak Ibu Saudara renungkan, oh benar juga ya firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah orang benar. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi orang yang telah diperkenankan Tuhan, pasti langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Orang yang diperkenankan oleh Tuhan, pasti langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Ini sangat penting saudara, untuk kita renungkan, untuk kita miliki sebuah paradigma di dalam kita merenungkan dan kita menelaah setiap kebenaran firman Tuhan. Nah setelah itu baru kita klasifikasi. Kalau ada orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu berarti Tuhan tidak memperkenankan dia. Ini secara garis besar kalimat di ayat tadi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan di hadapannya. Makanya kita baru bisa klasifikasi, kita baru bisa kelompokkan. Kalau ada orang yang diperkenankan oleh Tuhan, tentu juga ada orang yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Kalau ada orang yang tidak diperkenankan di hadapan Tuhan, itu berarti Tuhan tidak memperkenankan dia. Jadi siapa yang ditetapkan oleh dia? Orang yang tidak diperkenankan oleh Tuhan itu, siapa yang menetapkannya? Iblis, Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya bilang klasifikasi fasik dan orang benar. Jadi orang benar itu saudara, orang benar itu saudara, tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Justifikasian dibenarkan oleh Tuhan, baru setelah justifikasian, santifikasian. Ini bahasa teologi ya semua. Dikuduskan oleh Tuhan. Baru semuanya setelah kita diperkenankan, setelah kita dikuduskan, baru glorifikasian. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi kalau hari ini kita ditetapkan Tuhan, kalau hari ini kita ditetapkan oleh Tuhan, mungkin saudara bertanya kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan, Pak Pendeta, kalau ada pendeta yang kena coronavirus, ini pertanyaan yang sering kali dilontarkan kepada saya selama masa pandemi ini. Pak Pendeta,
kalau ada pendeta yang kena coronavirus, apakah dia tidak diperkenan di hadapan Allah? Dan mungkin itu ada di benak Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya akan jawab. Di benak Bapak Ibu Saudara. Kita tunggu dulu Bapak Ibu Saudara, tunggu dulu. Jangan sampai kita salah mengerti tentang hal ini. Ya. Coronavirus atau penyakit apapun itu adalah bagian yang terpisah, Saudara. Yang terpisah. Tidak bisa dihubungkan dengan kita diperkenankan oleh Tuhan. Itu berbeda sekali. Selalu saya bilang begini, orang hidup itu mujizat Tuhan. Amin. Dan orang mati itu juga mujizat Tuhan. Karena ada orang yang mau mati tidak bisa mati. Ada orang yang mempertahankan hidupnya, malah dia mati. Jadi yang bisa mempertahankan hidup kita dan yang bisa mengangkat hidup kita hanya Tuhan. Jadi kalau coronavirus itu hanya alat Tuhan, dipakai untuk memanggil seseorang. Ini kita bedakan loh Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita memiliki konotasi negatif. Orang Kristen ataupun pendeta yang kena coronavirus mati berarti orang itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Kita tidak boleh berpikiran seperti itu, karena ini topiknya berbeda. Karena segala virus, segala penyakit itu bisa dipakai oleh Tuhan, itu alat untuk memanggil seseorang kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jadi apa? Kita lihat orang itu bukan bagaimana cara matinya. Ya. Kita lihat orang itu bukan bagaimana cara matinya. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana dia hidup sebelum dia mati. Ya, dia dipanggil Tuhan. Ya, kita harus lihat dulu sebelum dia meninggal, kehidupannya itu seperti bagaimana. Kita mengerti tentang poin ini, saudara, akhirnya bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang benar, orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita baru pahami ini Bapak Ibu Saudara, dan saudara harus pahami ini. Itu berarti cara meninggalnya itu tidak penting. Yang penting cara hidup kita sebelum kita meninggal. Ada banyak orang Kristen yang meninggal karena kecelakaan meninggal, ada banyak. Ada orang Kristen yang meninggal karena sakit, ada banyak, tidak terhitung jumlahnya. Dan ada juga anak-anak Tuhan atau pendeta-pendeta, bahkan ada teman-teman saya, salah satu teman saya meninggal karena coronavirus, ada juga. Tetapi kita harus lihat dulu sebelum dia meninggal kehidupannya seperti apa. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita harus pahami ini. Itu berarti caranya tidak penting. Yang penting cara hidupnya sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Kalau Tuhan tetapkan langkah kita, bukan berarti tidak ada pergumulan Bapak Ibu Saudara. Pasti ada pergumulan. Kalau Tuhan tetapkan langkah-langkah kita, itu berarti kemanapun kita pergi atas perkenanan Tuhan, jikalau kita mau bertanya kepada Tuhan. Artinya segala sesuatu kita harus tanya kepada Tuhan. Sekarang saudara lihat, apa bedanya orang fasik dan orang benar? Coba saudara lihat ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Itu dia penting Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata orang fasik itu kalau minjem tidak bayar kembali. Ini secara garis besarnya. Ini bicara tentang apa? Ini berbicara tentang tanggung jawab. Dia secara sosial itu tidak dapat dipenuhi dengan baik. Jadi orang fasik itu seringkali apa yang dia lakukan, apa yang dia omongkan, itu yang dia tidak pernah kerjakan. Itu orang fasik. Ini masalah saudara. Ini sangat masalah. Orang fasik itu meminjam tidak mengembalikan. Artinya orang fasik itu dia tidak pernah mau melakukan tanggung jawabnya sebagai orang percaya, dan menganggap itu gampangan saja. Ini orang tipe seperti ini
Sedangkan orang benar itu adalah pengasih dan pemurah. Lihat Bapak Ibu Saudara, orang itu kalau sudah diperkenankan oleh Tuhan, dia tidak akan pernah menyimpan hati yang tidak baik kepada orang lain. Ini harus kita pegang sebagai gereja Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan. Orang itu kalau sudah diperkenankan oleh Tuhan, dia tidak akan pernah menyimpan hati yang tidak baik kepada orang lain. Dan dia tidak betah, dia tidak kerasa, hatinya tidak bisa menahan kalau lihat orang lain itu susah. Jadi tidak mendendam dan suka menolong orang. Itu orang benar. Oleh karena itu penting bagi kita untuk pahami dulu akan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Saya selalu ulang kalimat ini supaya engkau boleh pulang, engkau boleh menghidupi firman Tuhan ini bersama dengan keluargamu dengan baik, sehingga Tuhan hari-hari ini selalu menyertai langkah hidup kita semuanya. Di ayat berikutnya, yaitu di ayat 24, Daud bilang apa? Ini adalah tulisan Daud. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau Tuhan yang menetapkan orang yang berkenan di hadapannya, maka kalaupun dia diizinkan Tuhan jatuh, tidak sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang dia. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Artinya pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya, dan dia tidak akan pernah dipermalukan oleh kuasa apapun juga. Karena ketika tangan Tuhan menopang dia, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ketika tangan Tuhan menopang dia, ada satu spirit, kemampuan yang memberikan kita hidup di dalam pertolongan Tuhan. Jadi dia ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti bahwa bukan berarti dia hidup kudus, bukan berarti dia hidup benar, dia tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi dia bisa jatuh di dalam dosa, tapi tidak sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menopang dia. Yaitu siapa? Roh Kudus yang ada di dalam hati dan kehidupan daripada Bapak Ibu Saudara semuanya yang percaya katakan amin. Jadi ketika kita rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, kita punya rasa cemas, rasa seperti Tuhan jauh dari kita, peristiwa di dalam pikiran kita itu yang menggema rasa takut, rasa cemas dan lain sebagainya itu tidak akan berlangsung berkepanjangan Bapak Ibu Saudara. Tepat pada waktunya ada saja jalan keluarnya. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mulailah kita mengerti, memahami tentang hal-hal ini saudara. Karena kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, selesai hidup kita. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, selesai hidup kita. Kita hanya ada Tuhan saja di dalam hidup ini. Harus dijaga. Jadi punya ritme hidup bagi saudara, ritme hidup itu harus dijaga. Hidup di dalam perkenanan Tuhan itu harus dijaga. Dan ketika kita jaga, kita tidak diombang-ambingkan dengan berita apapun, tapi kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Ada pertolongan Tuhan yang akan segera
Tuhan menolong hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Saudara ingat ya, setiap orang pasti punya hasrat. Setiap orang tuh pasti punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik ataupun yang tidak baik. Itu selalu ada di dalam diri setiap orang yang hidup, setiap manusia. Paulus itu bicara begini, saudara. Paulus, apa yang ingin aku lakukan, justru itu yang tidak aku lakukan. Itu kata Paulus. Justru yang tidak ingin mau aku lakukan, justru itu yang aku lakukan. Jadi ini lemah, roh penuh. Ini penting untuk kita memahami ini secara keseluruhan, saudara. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat suami kita ada punya kesalahan, saudara ampunilah dia. Ya. Istri kita punya ada kesalahan, ampunilah dia. Ini penting. Mungkin Pak Pendeta tidak tahu perasaan saya. Nah, ini seringkali disampaikan kepada saya kalau lagi ada share, kalau lagi cerita kepada saya. Pak Pendeta itu tidak tahu perasaan saya. Suami saya itu Pak Pendeta kesalahannya sudah berulang-ulang kali. Atau istri saya itu Pak Pendeta kesalahannya sudah berulang-ulang kali, Pak. Bahkan mereka berperilaku kasar dengan saya. Suami saya, Pak, kalau ngomong kasar, tangannya juga ngangkat. Dan saya kasih tahu saudara, kepada setiap yang share, yang cerita, yang minta tolong, dibantu doa, diberikan pandangan kebenaran firman Tuhan, saya kasih tahu ya Bapak Ibu Saudara, kalau sudah melampaui ambang batas kewajaran, suami menyingkir. Menyingkir itu bukan minggat, bukan menyingkir. Ya. Ataupun istri menyingkir, suami menyingkir, anak ataupun anak menyingkir kalau memang orang tuanya berlaku di luar batas daripada kewajaran. Ya. Menyingkir Bapak Ibu Saudara. Karena ayat ini tidak diperuntukkan saudara untuk disiksa. Ayat ini tidak diperuntukkan itu. Ya. Ayat ini tidak diperuntukkan saudara disiksa. Di KDRT tidak. Saudara harus menyingkir dulu. Kasih dia ruang gerak. Kasih suamimu itu ruang gerak. Kasih istrimu itu ruang gerak. Kasih anak-anakmu itu ruang gerak. Kasih orang tuamu itu ruang gerak untuk dia berdiam diri. Tapi kalau dia kebablasan, ya ingatkan sama dia. Saya lapor loh pada yang berwajib dengan lembut. Karena ini sangat bahaya sekali. Ini konteksnya konteks yang berbau fisik. Tetapi dalam konteks ini adalah masalah konsep rohani, saudara. Yang saya sampaikan ini adalah konteks masalah konsep rohani. Jadi kalau kita sudah di dalam Tuhan, ibu bapak, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini hidup tidak sembarangan. Kalau orang sudah diperkenankan, ditetapkan oleh Allah langkah hidupnya, dia tidak akan memiliki kehidupan yang sembrono. Dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang kebablasan di luar daripada batas kewajaran. Kita hidup itu ada aturan-aturan mainnya, Bapak Ibu Saudara. Memang benar ada perbedaan sih antara suami dengan istri. Memang benar ada perbedaan antara orang tua dengan anak. Memang benar ada perbedaan antara hamba Tuhan dengan jemaat. Ya. Mungkin saudara bilang, Pak, saya itu punya kehendak bebas. Kehendak bebas itu ada kehendak bebas di dalam Tuhan dan ada kehendak bebas di luar Tuhan. Saudara perlu mengetahui ini. Ya, seringkali saudara sampaikan kepada saya argumen, Pak, saya ini punya kehendak bebas. Tapi saya mau katakan, mau saya sampaikan kepada saudara, kehendak bebas itu ada dua. Kehendak bebas, ya, itu atas kehendak Tuhan, ataupun kehendak bebas atas di luar Tuhan. Artinya, kalau kita belum mengenal Tuhan,
koridor yang sudah ditentukan. Kehendak bebas itu bisa tertata dengan baik, seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena itu pertolongan kita datang dari Tuhan. Roh Kudus itu bisa menjadi aktif. Roh Kudus itu bisa bekerja kalau kita punya hubungan intim dengan Dia dengan baik. Kalau kita tidak punya hubungan intim yang baik dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu tidak akan pernah bisa maksimal kerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan baik sekali, maka Roh Kudus itu, roh yang ada di dalam dirimu, itu makin aktif, saudara. Sehingga kecenderungan kita untuk melakukan sebuah kesalahan terminimalkan. Karena saudara punya kualitas rohani yang sangat kuat sekali dengan hal ini. Sehingga saudara itu punya kesensitivitasan rohani yang sangat luar biasa. Nah, ketika dibilang bahwa kalau apabila jatuh tidak sampai tergeletak, ada tangan Tuhan yang pasti akan menopangmu. Itu berarti sebagai orang tua, jangan khawatir hari ini dengan anakmu. Jangan khawatir hari ini dengan anakmu. Kalau anakmu ada yang menyimpang ke kiri dan ke kanan, ya. Kalau ada anakmu menyimpang ke kiri dan ke kanan, engkau sebagai orang tua tenang saja. Kita hanya berpikir sederhana sebagai seorang hamba Tuhan. Kita hanya berpikir sederhana. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Suatu saat pasti Tuhan akan kembalikan anak kita, kembalikan dia untuk menjadi pribadi yang menjadi pilihan Tuhan, yang nanti akan diperkenankan oleh Tuhan. Ini penting sekali. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Poin berikutnya saudara di ayat berikutnya yaitu 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara paham ini? Kita itu tidak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan karena kita adalah orang benar. Daud bilang begini, dari aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan Tuhan dan anak cucunya mereka itu meminta-minta roti. Tidak akan pernah begitu saudara orang yang diperkenan oleh Tuhan. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan tidak akan pernah mengalami hal yang seperti itu. Kalau kita hidup di dalam sebuah kebenaran yang telah diperkenankan Tuhan, kita dalam kondisi apapun, kita tidak merasa Tuhan itu meninggalkan. Dalam kondisi apapun, walaupun kita dihempas, walaupun kita punya masalah, walaupun kita punya pergumulan yang berat, walaupun ekonomi hari-hari tidak stabil dan lain sebagainya, tapi kita tidak diizinkan Tuhan untuk meminta-minta roti. Yang percaya katakan amin. Karena kenapa? Tuhan itu akan memelihara hidup Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan akan melihara hidupmu? Karena Dia yang berjanji, bukan saya sebagai seorang pendeta yang berjanji. Anak cucumu tidak akan pernah duduk minta-minta roti. Selalu saja ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kalau burung saja tidak pernah menabur dan menuai, dipelihara oleh Tuhan. Pakaian Raja Salomo tidak seindah bunga-bunga yang ada di padang. Tuhan saja dandani. Apalagi hidupmu dan hidup saya. Kata firman Tuhan, pasti Tuhan pelihara dan Tuhan akan dandani kita. Masalahnya adalah kita seringkali berpikir terlalu jauh Bapak Ibu Saudara, melebihi dari batas kapasitas kita. Tidak boleh kita menjadi rakus, tidak boleh kita punya mimpi terlalu berlebihan. Itu yang salah.
orang benar duduk meminta-minta roti. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan buat saudara, Tuhan pasti pelihara anak cucu. Amin. Tuhan pasti pelihara anak cucu. Saya mau kasih tahu kepada saudara semua, tugas kita sebagai orang tua bukan memelihara anak kita loh. Ya, perhatikan baik-baik. Tugas kita sebagai orang tua bukan memelihara anak kita. Anak itu ada, lahir di tengah-tengah keluarga kita. Itu kalimatnya kejadianku dasar dan ajaib. Artinya atas perkenanan Tuhanlah anak itu lahir dari keluarga kita. Tugas kita, tugas Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, ya, saya bilang kepada orang-orang tua, ya, tugas kita, saya bilang sebagai orang tua, mengurus anak itu ada di dalam jalan Tuhan, ya, yang benar, bahwa mereka mengerti tentang firman Tuhan, itu tugas kita. Bahwa mereka takut akan Tuhan, itu tugas kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang pelihara hidup anak-anak kita bukan kita, tapi Tuhan yang pelihara mereka. Karena Tuhan yang pelihara mereka, Tuhan yang sama juga pelihara Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara untuk pelihara anak kita. Tuhan bisa direct anak kita. Maka oleh karena itu jangan khawatir tentang kehidupan anak-anak kita, karena Tuhan mampu pelihara hidup kita. Kita itu seringkali mengambil porsinya Tuhan. Anak sudah berumah tangga, kita mau intervensi anak kita, dan kita mau untuk mendengarkan keluhan dia. Nah, masalah yang sangat seriusnya lagi yaitu apa, Bapak Ibu Saudara? Yaitu bahwa banyak anak-anak yang sudah menikah, ya, banyak anak-anak yang sudah menikah, dikit-dikit cerita sama papanya, sedangkan papa mamanya itu sudah tidak punya ekonomi yang kuat lagi. Makanya saya selalu bilang, hai engkau keluarga-keluarga muda, hai engkau yang sedang nanti akan menatap untuk hidup berumah tangga, engkau anak-anak muda, ya, saya mau ingatkan, kalau nanti engkau berani ambil keputusan untuk menikah, suka dukamu jangan engkau ceritakan kepada orang tuamu. Karena itu akan menjadi beban psikologi, ya, bagi orang tuamu dan bagi anak-anakmu kelak. Maka wajarlah ketika kamu cerita. Ini biasa masalah ini terjadi ketika anak-anak kita berumah tangga. Ini selalu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Maka wajarlah ketika kamu cerita, orang tuamu mau cari tahu tentang kenapa hidup. Itu masalahnya. Jadi sebagai anak harus yakin pertolongan Tuhan. Itulah yang disebut nanti pengalaman rohani. Ada cara Tuhan di dalam kesusahan rumah tanggamu. Tuhan akan pelihara hidupmu. Kendati engkau keluarga muda, tetapi di sisi yang lain sebagai orang tua, kita jangan terlalu ikut campur masuk, mengintervensi apa yang menjadi masalah di dalam rumah tangga anak kita. Karena kenapa? Karena ini seringkali terjadi, dan ini selalu terjadi keributan antara orang tua dengan anak, orang tua dengan menantu dan lain sebagainya. Ini selalu terjadi dan ini yang akan menimbulkan gejolak masalah yang baru. Karena kenapa? Kalau kita masuk ke dalam kesusahan anak kita, ini yang sudah berkeluarga ya, yang belum berkeluarga masih tanggung jawab orang tua. Ini yang saya katakan yang sudah berkeluarga, yang sudah punya istri atau sudah punya suami sendiri. Kalau kita masuk ke dalam kesusahan anak kita, kita lagi membatasi kuasa Tuhan untuk menolong anak kita dan rumah tangganya. Dan berikutnya kita lagi coba ngeblok anak kita sebenarnya untuk mau mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita sebagai orang tua mau blok karena kita terlalu kepintaran sebagai orang tua. Kita mau masuk ke dalam rumah tangga anak kita. Kita mau tahu masalahnya apa. Kita mau tahu keributannya seperti apa. Kita mau masuk. Kita ya sesuatu yang tidak boleh intervensi masuk kita masuk. Dan itu akan
akan menjadi sebuah persoalan. Dan ketika orang tua lakukan seperti itu, engkau sedang melakukan satu hal untuk Tuhan bisa menolong anakmu. Dan kalau engkau sebagai orang tua masuk, engkau tidak akan pernah melihat anakmu mengalami pengalaman rohani untuk memiliki pertolongan daripada Tuhan. Mulai saat ini ibu bapak sebagai orang tua mundur satu step. Biarkan anak kita itu hidup di dalam keluarga yang sangat independensi. Karena kita yakin dan percaya anak cucu orang beriman tidak akan pernah duduk minta-minta roti. Saudara yang percaya harus katakan amin. Ya. Karena pasti Tuhan pelihara mereka. Maka Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Setiap orang punya pengalaman. Saya punya pengalaman sendiri, Bapak Ibu Saudara punya pengalaman sendiri. Dan saya sebagai seorang hamba Tuhan sangat menikmati pengalaman-pengalaman selama hidup saya. Tidak ada rasa saya itu mengeluh sedikit pun kepada Tuhan. Kondisi di karantina dan segala macam, pelayanan terhenti secara ruang lingkup, bentuk di dalam gedung gereja terhenti. Saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah merasa susah. Ya, ada banyak teman-teman saya bilang, aduh, ini susah ini gereja kalau nggak dibuka-buka, nggak ada pemasukan. Iya kan? Selalu otaknya itu pemasukan saja. Saya selalu berpikir, susah ini kalau gereja tidak dibuka, jemaat tidak beribadah, pendeta makan apa? Ini teman-teman saya, wah hari-hari ini ribut dalam hal kehidupan dalam tanda kutip kepenuhan makanan jasmani saja. Tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak mau mempersoalkan hal seperti itu. Yang saya pikirkan Bapak Ibu Saudara di rumah itu terpelihara kerohaniannya, amin. Di rumahmu engkau terpelihara kerohanianmu dengan baik. Di rumahmu engkau ada sukacita bersama dengan suami, istri dan anak-anakmu. Itu menjadi sebuah pemikiran yang saya pikirkan. Yang dipikirkan teman-teman, aduh, hal-hal yang jasmani. Kalau pengen terhenti, ya mau ngapain lagi? Nggak ada masalah buat saya. Toh sampai hari ini pemeliharaan Tuhan ya dan amin dalam hidup saya. Amin. Ada saja pertolongan Tuhan. Itu berarti tidak pernah Tuhan itu tinggalkan orang benar. Asalkan kita lurus saja, pasti Tuhan akan pelihara hidup kita. Itu penting bagi kita semua, supaya rasa bergantung kita sama Tuhan itu semakin kuat. Berikutnya firman Tuhan bilang apa? Di ayat yang terakhir di 26, tiap hari menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Yaitu apa yang saya bilang, bahwa orang yang ditetapkan langkahnya oleh Tuhan, ia selalu punya hati belas kasihan. Dia mau memberikan pinjaman. Nah, ayat ini bisa jadi bumerang buat kita. Kebanyakan pemikiran kita, kalau gitu mendingan kita minjem saja. Ini kebanyakan orang Kristen. Kalau gitu kita minjem saja. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita ini orang Indonesia repot. Kita ini minjem lama-lama dapat kembali. Kita ini minjem, kita yang galak. Seharusnya kita yang minjem, tidak usah ditagih, kita datang kepada orang yang minjem ini. Harusnya kan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi seringkali kita yang minjem, kita yang marah sama yang minjemin kita. Kita sudah berbuat dosa, kita marahin orang yang minjemin kita, orang yang sudah menolong kita, malah kita maki-maki. Kita tidak mau kembali dengan alasan berbagai macam cara. Ini bahaya dan ini tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Kalau kita minjem ya kita kasih pinjam, dan yang pinjam harus kembali tepat pada waktunya. Itu yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya repot jadinya. Budaya minjem itu menjadi kacau. Nah, kita memberikan pinjaman saudara, karena kita itu mengasihi mereka. Ada belas kasihan, kita mau menolong mereka. Tapi orang yang kita tolong seringkali menyusahkan hidup kita. Kasih bantuan kepada orang, selesai harusnya. Tapi engkau tidak tahan lihat orang lain susah.
ada di dalam hidupnya, dia yang memberikan belas kasihan itu. Jadi kalau saudara memberikan pertolongan kepada orang lain, ya, memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan pinjaman kepada orang lain, itu bukan karena kita yang melakukannya, karena ada perkenanan Tuhan. Roh Kudus itulah yang menggerakkan hati kita untuk kita punya belas kasihan, menolong orang yang perlu ditolong. Iblis tidak mungkin punya belas kasihan. Ya. Iblis itu hanya mau memakan, membinasakan, dan membunuh. Itu kerjaan iblis. Oleh karena itu kita semua harus paham sampai dengan ini, maka anak cucumu akan menjadi berkat. Oleh karena itu anak cucumu tidak minta roti, anak cucumu akan menjadi berkat. Apa artinya? Karena Tuhan yang telah memberkati saudara. Orang benar waktu tidur malah dikasih makan. Ini hebatnya orang percaya, ya. Orang benar waktu tidur malah dikasih makan. Dalam Mazmur 128, dia akan memberikan makanan bagi orang benar waktu tidur. Maka ketika engkau yakin bahwa Tuhan engkau tidak meminta roti, justru engkau memberkati orang-orang karena Tuhan telah memberkati Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah raya live streaming ini, kita harus yakin dulu bahwa memang kita itu sudah diperkenankan Tuhan sehingga kita layak. Hidup kita itu ditetapkan langkahnya oleh Tuhan, bukan oleh iblis. Yang berikutnya, yang kedua, sekalipun engkau jatuh, artinya ada kemungkinan jatuh, tapi tidak sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang kuat menopang saudara. Dia selalu hadir tepat pada waktu hidupnya. Dia bukan hanya sampai di situ saja saudara. Kalimatnya adalah apa? Ia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Anak cucunya benar, ya, anak cucu orang benar itu tidak akan pernah dibiarkan duduk meminta-minta roti. Dan terakhir, engkau punya belas kasihan dan anak cucumu akan menjadi berkat. Untuk itu di kesempatan pagi yang indah ini, apapun persoalan hidupmu, engkau bisa jatuh, tetapi engkau tidak akan pernah dibiarkan tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menolong. Amin. Kalau engkau adalah orang yang diperkenankan oleh Tuhan, di hatimu itu tidak pernah memiliki satu kebencian untuk orang lain. Engkau tidak pernah punya kebencian kepada suamimu, istrimu, anakmu, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, sesama jemaat, sesama anggota gereja, tetangga kiri kananmu, karena engkau sudah diperkenankan, engkau sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, untuk itu di kesempatan yang indah ini, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang benar. Berarti bukan kita yang menentukan langkah menjadi orang benar, tetapi Tuhanlah yang menetapkan. Jadi ada orang yang ditetapkan untuk menjadi orang benar, ada orang yang ditetapkan untuk tidak menjadi orang benar, dan yang menetapkan orang yang tidak bisa mengalami perkenanan oleh Tuhan itu adalah iblis. Tetapi orang yang bisa mengalami satu ketetapan pembenaran di dalam Tuhan, itu datangnya daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini saya rindu kerohanianmu semakin hari semakin meningkat. Saya tahu ada banyak persoalan, ada banyak tantangan. Saya tahu ekonomi tidak sebaik hari-hari yang lalu. Ya, saya tahu bahwa dunia pendidikan juga sedang berguncang. Bisa bayangkan, putra-putri Bapak Ibu Saudara tidak sekolah selama 3 bulan, ngerjain soal di bawah ulang. Kalau di Jawa online langsung melalui komputer dikerjakan, pusing-pusinglah di situ, ya kan? Ada juga ya ulangan-ulangan pertanyaannya ada, tetapi kronologi sejarahnya tidak ada. Mau jawabnya seperti apa? Nah, itu tergoncang dunia pendidikan seperti itu. Ada keterbatasan, tetapi saya mau katakan bahwa hidupku dan hidupmu ditetapkan menjadi orang benar. Amin. Sehingga apapun yang terjadi, engkau tidak akan pernah dibiarkan tergeletak. Anakmu akan dipelihara oleh Tuhan. Dimanapun berada, anakmu akan dipelihara oleh Tuhan. Setiap keperluan-kebutuhanmu, kebutuhan putra-putrimu dipelihara oleh Tuhan. Saya selalu hubungi, ya, tidak setiap hari. Putra-putri Bapak Ibu Saudara yang ada di luar kota, ya, saya selalu hubungi lewat SMS biasa. Gimana kabarmu?
baik segala macam. Ya, saya cuma titip pesan, jaga kesehatan dan cari Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan hari ini putra putri Bapak Ibu Saudara semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan dan bisa kuliah dengan baik dan bisa kuliah kerja nyata dengan baik, ya, bisa di cover, di backup oleh baik. Karena apa? Putra putri Bapak Ibu Saudara adalah orang yang sudah diperkenan oleh Tuhan menjadi orang benar, orang-orang yang sudah menjadi pilihan, ya, dipilih oleh Tuhan. Dan apapun yang terjadi, biarlah mereka punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita sebagai orang tua, selama anak kita belum menikah, belum berumah tangga sendiri, itu tanggung jawab kita untuk kita mengarahkan mereka datang kepada Tuhan, perkenalkan firman Tuhan. Bagi pasangan-pasangan yang hendak mau menikah, pikirkan baik-baik ketika engkau berumah tangga. Setiap persoalanmu jangan pernah engkau beritahukan kepada orang tuamu, itu akan menjadi beban psikologi daripada orang tuamu dan akan menjadi beban psikologi bagi dirimu juga dan bagi nanti generasi-generasi anak-anakmu di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak bisa panjang lebarkan. Mari kita akan berdoa dan saya ajak saudara untuk berdiri. Kita akan berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Bapa,
Tuhan Yesus memberkati.